Lause mau intip dulu adik-adik sudah siap belum ya untuk beribadah hari ini? Apakah adik-adik sudah duduk rapi? Wah, hebat sekali. Adik-adik sudah siap, duduk rapi, dan siap untuk melakukan ibadah di ibadah sekolah minggu GKY Palembang. Nah, adik-adik, hari ini Lause Rima akan memimpin ibadah kita. Tapi sebelumnya, Lause mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Engkau telah memberikan kami sukacita dan kesehatan, sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu. Sekarang Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Lause mau mengajak kita semua menyapa semua yang ada di sekitar kita. Ada mama, ada papa. Adik-adik bisa say hi, halo. Nah, kita juga akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Dan kita akan mengucapkan terima kasih buat Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara hidup kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, puji Tuhan. Sekarang adik-adik berdiri yuk semuanya ya. Nah, mau ngapain adik-adik? Kita akan menyanyikan lagu untuk menyatakan bahwa kita lagi senang nih. Adik-adik lagi bersuka cita nggak hari ini? Adik-adik lagi senang nggak hari ini? Seharusnya senang ya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Nanti Lause akan mencontohkan gerakannya. Jadi adik-adik lihat Lause ya. Judul lagunya adalah Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Oke adik-adik, adik-adik boleh duduk kembali. Iya, adik-adik harus tetap
bersuka cita ya, harus tetap senang, bergembira, dan semangat untuk memuji Tuhan. Oke, siap? Sekarang Lause mau adik-adik duduk manis, duduk cantik. Adik-adik boleh mempersiapkan hati, duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi yang menyatakan lagunya bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu baik. God is so good. Kita nyanyikan bersama. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. He took my sin. He took my sins. He took my sins. He took my sins. He's so good to me. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan menghadap kepada Tuhan untuk berdoa, mempersiapkan firman Tuhan. Adik-adik, Lause akan pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan kiranya firman ini juga dapat membuat kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali Lause bisa bertemu dengan kalian lagi. Nah, hari ini Lause Johan yang akan cerita di ibadah kita minggu terakhir di bulan Januari. Nah, sebelumnya Lause Johan mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang pernah lihat robot? Ayo, ada? Tahu apa itu robot? Ya? Ya, atau mungkin adik-adik yang cowok ya, pasti mungkin punya mainan robot di rumah. Nah, Lause mau tanya, biasanya kalau robot itu dia bisa ngapain aja? Hah? Yang pernah lihat robot atau yang punya mainan robot, nah biasanya robot itu dia bisa ngapain aja? Ayo, ya? Iya, ya ada yang bisa berjalan, ada yang bisa bergerak. Jadi robot itu tergantung siapa yang ciptakan adik-adik. Ya, misalnya ada robot yang dibuat oleh penciptanya itu hanya bisa jalan dan mengeluarkan suara. Misalnya begini, ceng, 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 ceng. Halo, apa kabar? Ceng, nama saya Lause Johan. Nah ya, kalau dia diciptakan hanya bisa berjalan dan bisa bersuara, dia hanya bisa begitu aja. Karena pencipta robotnya memang hanya bisa buat dia
bisa berjalan, dan bisa ngomong, keluarkan suara ya. Jadi dia tidak bisa joget ya. Kalau supaya dia bisa joget, maka penciptanya harus tambah lagi alatnya adik-adik supaya robotnya bisa joget ya. Jadi robot itu hanya bisa melakukan apa yang dibuat oleh pemiliknya, itu robot ya. Jadi kalau pemiliknya hanya bisa buat dia jalan atau bersuara, itulah yang dia bisa. Dia tidak akan bisa berlari, dia tidak akan bisa berjoget, ya, tidak bisa yang lain-lain. Namanya robot ya, sesuai dengan yang diciptakan. Nah, berbeda sama manusia adik-adik. Nah, kalau manusia itu Tuhan yang ciptakan. Dan karena manusia ciptaan Tuhan, manusia bisa berbuat apa saja ya. Dan manusia bisa pilih apa saja. Nah, kayak kita kan bisa makan, bisa tidur, bisa berlari, bisa bermain, bisa tertawa, bisa menangis, bisa segalanya. Itu Tuhan ciptakan kita. Kita bersyukur ya. Tetapi Tuhan mau manusia dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan, Tuhan mau manusia melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira bisa nggak ya manusia hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ayo, bisa nggak adik-adik? Nah, hari ini Lose mau ceritakan ada seseorang yang bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, siapa nama tokoh Alkitab yang hari kita mau belajar? Iya, namanya adalah Ayub. Ya, jadi Alkitab hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik, ada seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz bernama Ayub. Ayub ini dia hidup di satu masa atau satu waktu yang sama dengan Bapak Abraham. Yang minggu lalu kita baru dengar ceritanya, Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau Abraham dikenal sebagai orang yang taat dan beriman kepada Tuhan, kalau Ayub ini dia dikenal sebagai orang yang saleh. Wah, kok bisa ya adik-adik? Yuk kita dengar ceritanya ya. Nah, sekali lagi Alkitab hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik, Ayub itu disebut sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena itu Tuhan itu sangat memberkati Ayub adik-adik. Ayub itu diberkati dengan 10 orang anak. Kemudian Ayub itu mempunyai 7.000 ekor domba. Wah, banyak sekali ya. Lalu dia mempunyai 3.000 ekor unta. Lalu Tuhan berkati lagi 500 keledai betina. Dan juga banyak sekali pembantunya. Ayub mungkin adalah orang yang terkaya di masa itu. Nah, adik-adik, anak-anaknya si Ayub ya, karena saking kaya mereka suka mengadakan acara pesta. Mereka pestanya tiap hari. Wah, tapi setiap kali selesai pesta, Ayub selalu memanggil anak-anaknya untuk menguduskan mereka dan mengadakan upacara penyucian bagi anak-anaknya. Mengapa Ayub lakukan hal ini? Karena Ayub takut kalau anaknya nanti melakukan kesalahan waktu mereka berpesta. Jadi Ayub minta ampun dulu sama Tuhan melalui upacara penyucian. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Ayub itu hidup saleh dan takut akan Tuhan. Nah, coba kita mau belajar dari Bapak Ayub ya. Pertama, Alkitab katakan Ayub adalah orang yang saleh. Apa itu saleh? Saleh artinya orang yang memiliki hati yang bersih dan dekat sama Tuhan. Orang saleh pasti dia senang beribadah kepada Tuhan, supaya hatinya selalu dekat sama Tuhan. Dia tahu bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan, makanya dia mau beribadah kepada Tuhan yang menciptakan dia. Nah, siapa yang mau jadi orang saleh? Angkat tangan. Wah, hebat ya. Kemudian Ayub itu dibilang juga orang yang jujur. Wah, kita semua pasti tahu ya apa itu jujur.
Jujur artinya kita berkata sesuai dengan kebenaran. Jujur bukan hanya tidak berbohong adik-adik, tapi jujur juga berarti selalu mengatakan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Adik-adik mau jujur nggak? Oke. Kemudian Alkitab sebut juga Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan maksudnya bukan takut kalau Tuhan akan marah atau akan pukul kita. Bukan adik-adik. Tetapi takut akan Tuhan artinya kita hormat kepada Tuhan dan tidak ingin mengecewakan Tuhan. Karena tidak mau mengecewakan Tuhan berarti kita akan selalu mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan terakhir, Ayub juga dibilang menjauhi kejahatan. Maksudnya apa ya adik-adik? Artinya Ayub adalah orang yang tidak mau berbuat dosa. Dia selalu mau melakukan kebaikan seperti yang Tuhan minta. Setiap hari Ayub lakukan ini. Makanya Ayub disebut sebagai orang yang saleh. Dan karena itu Ayub selalu diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Ayub. Nah adik-adik, jadi dari Bapak Ayub kita melihat bahwa orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, hidupnya selalu diberkati Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau hidupnya berkenan dan terus diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Wah, Lause juga mau tuh diberkati Tuhan seperti Bapak Ayub. Ya, oke, yuk kita belajar ya supaya hidup kita bisa saleh seperti hidupnya si Bapak Ayub. Nah, sekarang Lause mau bacakan ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Mazmur 37 ayat 18a. Pendek ayatnya. Bunyinya, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Ya, kalian hafalkan, nanti kirimkan videonya kepada Lause. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang Bapak Ayub yang hidup saleh dan diberkati Tuhan. Kami juga mau hidup saleh seperti Bapak Ayub. Tuhan Yesus, tolong berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Johan. Adik-adik ingat, tadi kita belajar tentang Ayub. Dan kita tahu Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena hidupnya Ayub nih, dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana Ayub bisa menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik? Ayub hidup dengan jujur, Ayub hidup dengan saleh, Ayub hidup dengan takut akan Tuhan, dan juga Ayub hidup dengan menjauhi kejahatan. Adik-adik siap seperti Ayub yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan Lause yakin adik-adik juga siap untuk menghafalkan ayat firman Tuhan hafalan hari ini yang diambil dari Mazmur 37
ayat 18a yang bunyinya, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Sekali lagi ya, Lause bacakan. Mazmur 37 ayat 18a. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Oke, sekarang Lause mengajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan dengan kotak persembahan yang sudah dimiliki, yang sudah ada di adik-adik ya. Atau adik-adik boleh minta tolong sama mama papa untuk persembahannya ditransfer di rekening di bawah ini. Oke, siap ya adik-adik untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi buat Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bela syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Puji Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Kita akan tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Adik-adik sikap berdoa yang baik. Lause Rima akan pimpin kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami siap untuk menjadi seperti Ayub yang taat dan saleh, menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami sehingga kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat memberkati gereja dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai bersama Lause Rima. Tapi setelah ini adik-adik bisa langsung join kemana? Ke Google Meet. Karena di situ sudah ada lause-lause nih yang menunggu adik-adik di Google Meet. Yeay, adik-adik, kita sampai di sini dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.